Apakah Anda pernah merasakan nyeri yang tak kunjung hilang di area sensitif? Atau perubahan yang mengkhawatirkan pada vitalitas Anda seiring bertambahnya usia? Mungkin Anda mengira itu hanya bagian dari penuaan, sesuatu yang harus Anda terima. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada rahasia tersembunyi dalam pola makan kita, bahkan dari buah-buahan sehat sekalipun, yang bisa jadi memperburuk kondisi seperti fibrosis penis yang menyakitkan ya. Kondisi ini, yang sering disebut penyakit Peyronie, adalah penumpukan jaringan parut di alat vital pria, menyebabkan rasa sakit, kelengkungan, dan masalah fungsi yang sangat mempengaruhi kualitas hidup. Ini bukan hanya soal ketidaknyamanan fisik, tapi juga dampaknya pada kepercayaan diri dan keintiman. Banyak pria di usia senja menghadapi ini dalam diam, merasa malu atau tidak tahu harus berbuat apa. Namun, ada harapan. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 buah yang mungkin tidak Anda sangka bisa berkontribusi pada masalah ini jika dikonsumsi berlebihan. Dan kabar baiknya, ada juga 5 buah lain yang justru sangat membantu mencegah serta mengurangi risiko fibrosis ini. Tonton sampai habis, karena ada informasi yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Informasi yang bisa menjadi kunci untuk kembali meraih kenyamanan dan vitalitas Anda. Mari kita mulai dengan buah pertama yang perlu diperhatikan. Terutama jika Anda punya riwayat atau kekhawatiran tentang masalah vitalitas ini. Buah yang sering kita anggap sebagai camilan manis alami. Tapi jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menjadi pisau bermata dua. Saya berbicara tentang durian. Ya, durian yang legit dan beraroma kuat ini, meskipun kaya akan nutrisi tertentu, juga sangat tinggi gula alami dan memiliki sifat panas menurut beberapa kepercayaan tradisional. Kandungan gula yang sangat tinggi pada durian, terutama jika dimakan berlebihan, dapat memicu peningkatan kadar gula darah secara drastis. Lonjakan gula darah yang berulang dan tidak terkontrol dapat berkontribusi pada kondisi peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan kronis inilah yang menjadi akar dari banyak masalah kesehatan, termasuk kerusakan pembuluh darah kecil yang sangat penting untuk kesehatan alat vital. As we can see, sir, pembuluh darah ini seperti pipa-pipa kecil yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jika ada peradangan, pipa-pipa ini bisa menjadi kaku dan kurang elastis. Menghambat aliran darah yang lancar, ini adalah faktor risiko utama untuk pembentukan jaringan parut atau fibrosis di mana saja di tubuh, termasuk di alat vital. Jadi, bukan berarti durian itu sepenuhnya jahat. Sama sekali tidak. Tapi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin punya diabetes, pradiabetes, atau hanya ingin menjaga kesehatan pembuluh darah tetap prima, menikmati durian harus dalam porsi yang sangat terkontrol. Mungkin sesekali 1 atau 2 biji saja, bukan 1 buah utuh. Pikirkanlah, kita ingin tubuh kita berenergi dari makanan, bukan justru membebani sistemnya dengan gula berlebih yang memicu reaksi peradangan. Selanjutnya, kita beralih ke buah tropis lainnya yang tak kalah populer di Indonesia, yaitu mangga, khususnya mangga yang sangat manis dan matang sempurna. Sama seperti durian, daya tarik mangga terletak pada rasanya yang manis dan segar. Namun, kemanisan itu berasal dari kandungan gulanya yang tinggi, terutama fruktosa. Fruktosa, ketika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, dapat diubah menjadi lemak di hati dan meningkatkan resistensi insulin, yang lagi-lagi berkontribusi pada peradangan sistemik dan stres oksidatif dalam tubuh. Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan dalam tubuh, yang dapat merusak sel dan jaringan, termasuk sel-sel yang membentuk pembuluh darah dan jaringan ikat. Jika jaringan ikat di alat vital terus-menerus terpapar peradangan dan stres oksidatif, ini dapat memicu proses pembentukan jaringan parut, yang pada akhirnya menyebabkan fibrosis. Pikirkan saja, tubuh kita ini seperti mesin yang kompleks. Jika bahan bakar yang kita masukkan terlalu banyak mengandung komponen yang memicu karat atau kerusakan dalam hal ini, gula berlebih yang memicu peradangan, tentu saja mesin tidak akan berfungsi optimal dalam jangka panjang. Jadi, tipsnya adalah menikmati mangga secukupnya, terutama mangga yang tidak terlalu matang atau yang rasanya tidak terlalu manis. Pilihlah varietas mangga yang lebih berserat dan kurang manis jika memungkinkan.
atau batasi porsinya. Contohnya, jika biasanya Anda bisa makan 2 atau 3 buah mangga sekaligus, cobalah batasi menjadi setengah buah atau 1 buah saja sebagai camilan sesekali. Ingat, tujuan kita adalah mendapatkan manfaat serat dan vitamin dari buah, tanpa membanjiri tubuh dengan gula yang berlebihan yang bisa menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan bagi kesehatan vitalitas pria. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang buah-buahan yang perlu diperhatikan. Bergerak dari durian dan mangga ke buah yang tak kalah akrab di lidah kita, yaitu pisang. Namun, bukan pisang secara umum, melainkan pisang yang sudah sangat matang, yang kulitnya sudah berbintik hitam atau bahkan sudah hampir seluruhnya hitam. Pisang yang matang sempurna memang sangat manis dan lembut, seringkali menjadi pilihan untuk camilan cepat atau bahan kue. Namun, pada tahap kematangan ini, sebagian besar pati dalam pisang telah diubah menjadi gula sederhana, sehingga kandungan gulanya menjadi sangat tinggi. Lonjakan gula darah setelah mengonsumsi pisang yang terlalu matang ini bisa lebih signifikan dibandingkan pisang yang masih agak hijau atau kuning. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, lonjakan gula darah yang berulang dan peradangan yang diakibatkannya adalah musuh bagi kesehatan pembuluh darah dan jaringan ikat. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan plak di pembuluh darah, yang mengurangi elastisitasnya dan menghambat aliran darah. Aliran darah yang sehat adalah kunci vitalitas pria, dan segala sesuatu yang mengganggu aliran ini dapat meningkatkan risiko fibrosis. Tembikikan seperti osanib. Tubuh kita membutuhkan energi dari karbohidrat, dan buah adalah sumber yang baik. Tapi jenis karbohidrat dan seberapa cepat ia dipecah menjadi gula di tubuh sangat penting. Pisang yang terlalu matang, dengan indeks glikemik yang lebih tinggi, bisa memberikan lonjakan gula yang cepat, yang kemudian harus diatur oleh tubuh. Jika proses ini terus-menerus terjadi karena konsumsi berlebihan, beban pada sistem regulasi gula darah kita akan sangat besar. Jadi, bukan berarti Anda harus menghindari pisang sama sekali. Jauh dari itu. Pisang adalah sumber kalium dan vitamin B6 yang baik. Kuncinya adalah memilih pisang yang tingkat kematangannya sedang, yang masih ada sedikit kekerasan, atau yang warnanya kuning cerah tanpa terlalu banyak bintik hitam, dan tetap batasi porsinya. Mungkin 1 buah pisang sedang sebagai camilan, bukan 3 atau 4 buah sekaligus. Cara lain adalah mengonsumsinya bersama dengan sumber serat atau protein lain, seperti sedikit kacang-kacangan atau yogurt, untuk membantu memperlambat penyerapan gula. Dengan cara ini, Anda tetap bisa menikmati manfaat pisang tanpa memicu efek negatif pada kesehatan pembuluh darah dan risiko fibrosis. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang buah nangka. Buah tropis yang memiliki aroma khas dan sering diolah menjadi berbagai masakan atau camilan manis di Indonesia. Nangka, terutama yang sudah matang dan manis legit, sama seperti beberapa buah sebelumnya, memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Rasanya yang manis legit adalah daya tarik utamanya, dan ini berasal dari kombinasi sukrosa, fruktosa, dan glukosa dalam jumlah yang signifikan. Konsumsi nangka dalam porsi besar dan sering bisa memberikan dampak serupa dengan buah tinggi gula lainnya, yaitu memicu lonjakan gula darah yang berulang. Seperti yang sudah kita bahas, lonjakan gula darah ini adalah pemicu utama peradangan sistemik dan stres oksidatif dalam tubuh. Kedua kondisi ini sangat berbahaya bagi kesehatan pembuluh darah dan jaringan ikat. Peradangan kronis dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah, membuatnya kurang elastis dan rentan terhadap kerusakan. Sementara itu, stres oksidatif dapat merusak kolagen dan elastin, protein penting yang memberikan struktur dan fleksibilitas pada jaringan di area vital pria. Kerusakan pada jaringan ikat ini bisa memicu proses perbaikan yang salah, menghasilkan jaringan parut yang keras, yang kita kenal sebagai fibrosis. Jadi, bagi Anda yang gemar nangka, penting untuk mempertimbangkan porsi dan frekuensi konsumsinya. Nangka memang memiliki serat dan beberapa vitamin, tetapi potensi kandungan gulanya yang tinggi perlu diwaspadai, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya seperti diabetes atau pradiabetes, atau hanya ingin proaktif dalam menjaga kesehatan vitalitas. Mungkin
Jadikan nangka sebagai hidangan istimewa sesekali, bukan sebagai konsumsi harian. Jika Anda mengolahnya menjadi kolak atau es, perhatikan tambahan gula dari sumber lain. Pilihlah nangka yang masih muda atau belum terlalu matang untuk diolah sebagai sayur. Karena kandungan gulanya lebih rendah, ingatlah, kita tidak mengatakan buah ini buruk secara inheren, tetapi bahwa konsumsi berlebihan, terutama dalam bentuk yang paling manis dan matang, bisa berkontribusi pada masalah kesehatan yang kita coba hindari. Menjaga keseimbangan dan kesadaran akan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh adalah kunci untuk hidup yang lebih sehat dan bebas rasa sakit. Dan untuk buah terakhir yang perlu Anda waspadai konsumsi berlebihannya adalah kelengkeng. Buah kecil manis ini, yang sering disajikan sebagai hidangan penutup atau campuran es, sangat populer karena rasanya yang manis dan mudah dimakan. Namun, di balik kemanisan dan kemudahan itu, kelengkeng menyimpan kandungan gula yang cukup tinggi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah banyak karena ukurannya yang kecil. Seringkali tanpa sadar kita bisa mengonsumsi kelengkeng dalam porsi yang sangat besar dalam satu waktu. Sekali lagi, pola konsumsi gula berlebih ini dapat menyebabkan fluktuasi tajam pada kadar gula darah, yang memicu respons peradangan di seluruh tubuh. Peradangan kronis ini adalah biang keladi dari banyak masalah kesehatan degeneratif, termasuk yang berkaitan dengan pembuluh darah dan jaringan ikat. Jaringan fibrotik yang terbentuk di alat vital pria adalah hasil dari proses peradangan dan penyembuhan yang tidak sempurna. Sel-sel yang seharusnya memperbaiki jaringan justru menghasilkan kelebihan kolagen yang membentuk jaringan parut yang kaku dan tidak elastis. Ini bukan hanya menyebabkan rasa sakit dan kelengkungan, tapi juga mengganggu aliran darah yang sehat, yang merupakan fondasi penting bagi fungsi ereksi yang normal. Jadi, meskipun kelengkeng menawarkan beberapa vitamin dan mineral, risiko konsumsi gula berlebihan dari buah ini tidak boleh diabaikan, terutama bagi bapak-bapak yang ingin menjaga kesehatan vitalitasnya hingga usia senja. Jika Anda suka kelengkeng, nikmatilah secukupnya. Mungkin satu genggam kecil saja sesekali, bukan semangkuk penuh. Kombinasikan dengan makanan lain yang kaya serat atau protein untuk membantu menstabilkan penyerapan gula. Penting untuk diingat bahwa tubuh kita dirancang untuk memproses gula alami dari buah. Tetapi ada batasnya ketika kita melampaui batas itu secara konsisten, terutama dengan buah-buahan yang sangat tinggi gula. Kita mulai membebani sistem tubuh kita. Ini adalah pelajaran penting, bahkan yang alami pun perlu dikonsumsi dengan bijak. Setelah membahas kelima buah yang perlu diwaspadai jika dikonsumsi berlebihan ini, jangan putus asa. Sekarang, mari kita beralih ke bagian yang lebih menyenangkan dan memberikan harapan, yaitu 5 buah yang justru sangat membantu mencegah dan bahkan mendukung kesehatan vitalitas pria, membantu tubuh melawan pembentukan fibrosis. Sekarang, mari kita bicarakan tentang sisi terang dari buah-buahan, yaitu 5 buah yang justru sangat bermanfaat dan dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, serta mencegah pembentukan fibrosis di area vital Anda. Buah pertama yang akan kita bahas adalah semangka. Siapa yang tidak suka semangka? Buah berair ini bukan hanya menyegarkan di hari yang panas, tapi juga punya rahasia besar untuk vitalitas pria. Semangka adalah sumber citrulline yang kaya. Citrulline ini adalah asam amino yang ketika masuk ke tubuh akan diubah menjadi arginin dan kemudian menjadi nitric oxide. Nah, nitric oxide inilah pahlawan kita. Ia berperan penting dalam melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital. Aliran darah yang lancar dan optimal sangat krusial untuk mencegah pembentukan jaringan parut. Ketika aliran darah baik, sel-sel mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi, dan produk limbah dapat diangkut keluar secara efisien, mengurangi risiko peradangan dan kerusakan sel yang bisa memicu fibrosis. Bayangkan saja, pembuluh darah Anda adalah jalan raya bagi darah. Jika jalan raya itu lebar dan tidak ada hambatan, lalu lintas akan lancar. Nitric oxide dari semangka membantu melebarkan jalan raya ini, memastikan semua kendaraan darah
sampai ke tujuannya tanpa masalah. Selain itu, semangka juga mengandung likopen, antioksidan kuat yang memberikan warna merah pada buah ini. Likopen dikenal memiliki sifat anti-inflamasi dan dapat melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan mengurangi peradangan sistemik dan stres oksidatif, semangka secara tidak langsung membantu menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk pembentukan fibrosis. Jadi, menikmati potongan semangka yang segar secara rutin adalah cara yang lezat dan alami untuk mendukung kesehatan pembuluh darah Anda. Pastikan untuk memilih semangka yang matang, karena kandungan sitrulin dan likopennya akan lebih tinggi. Jangan ragu untuk menjadikannya camilan sehat atau bagian dari sarapan Anda. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang jeruk dan keluarga buah beri seperti stroberi, blueberry, atau raspberry. Mengapa saya satukan keduanya? Karena mereka adalah gudang vitamin C dan antioksidan yang luar biasa. Vitamin C adalah nutrisi penting yang dikenal sebagai antioksidan kuat. Ia bekerja keras di dalam tubuh untuk melawan radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel dan jaringan, termasuk sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah. Ketika sel-sel ini rusak, proses peradangan bisa terjadi, yang pada akhirnya dapat memicu pembentukan jaringan parut. Dengan rutin mengonsumsi vitamin C, Anda membantu tubuh melindungi diri dari kerusakan ini, menjaga integritas pembuluh darah Anda. Lebih dari itu, vitamin C juga esensial untuk produksi kolagen, protein struktural utama yang ditemukan di seluruh tubuh, termasuk di jaringan ikat pada alat vital. Kolagen yang sehat dan fleksibel sangat penting untuk fungsi normal dan mencegah kekakuan. Bayangkan kolagen sebagai rangka yang mendukung jaringan. Jika rangka ini kuat dan sehat berkat vitamin C yang cukup, risiko pembentukan jaringan parut yang abnormal dan kaku akan berkurang. Buah beri, di sisi lain, selain vitamin C juga kaya akan antosianin dan flavonoid, jenis antioksidan lain yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Mereka membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh, menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk sel-sel Anda. Jadi, baik itu segelas jus jeruk segar di pagi hari tanpa tambahan gula, tentu saja, atau segenggam buah beri sebagai camilan. Kedua jenis buah ini adalah pilihan cerdas untuk mendukung kesehatan pembuluh darah, melawan peradangan, dan menjaga elastisitas jaringan. Semuanya berkontribusi pada pencegahan fibrosis. Ini adalah langkah mudah dan lezat untuk berinvestasi pada vitalitas Anda di masa depan. Dan sekarang, mari kita lanjutkan dengan buah yang mungkin seringkali disalahpahami karena kandungan lemaknya, tetapi sebenarnya adalah teman baik bagi kesehatan vitalitas Anda, alpukat. Ya, alpukat memang mengandung lemak, tapi ini adalah lemak sehat, atau lemak tak jenuh tunggal, yang sangat bermanfaat bagi jantung dan pembuluh darah. Lemak sehat dalam alpukat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL, yang sangat penting untuk menjaga pembuluh darah tetap bersih dan elastis. Pembuluh darah yang sehat dan bebas dari penumpukan plak adalah kunci untuk aliran darah yang lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital. Aliran darah yang optimal ini sangat krusial dalam mencegah kondisi seperti fibrosis, karena memastikan sel-sel mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup, serta memungkinkan proses pembuangan limbah berjalan efisien, mengurangi peradangan. Selain itu, alpukat juga kaya akan vitamin E, antioksidan kuat lainnya yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Stres oksidatif, seperti yang sudah kita bahas, adalah salah satu pemicu peradangan dan kerusakan jaringan yang dapat mengarah pada fibrosis. Dengan asupan vitamin E yang cukup, Anda memberikan tameng pelindung bagi sel-sel Anda. Alpukat juga mengandung kalium, yang membantu mengatur tekanan darah. Tekanan darah tinggi adalah faktor risiko lain untuk masalah pembuluh darah dan dapat memperburuk kondisi fibrosis. Dengan menjaga tekanan darah dalam kisaran normal, Anda mengurangi beban pada pembuluh darah dan mendukung kesehatan sistemik. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan alpukat ke dalam diet harian Anda. Anda bisa menikmatinya sebagai bagian dari sarapan,
di atas roti, dalam salad, atau bahkan sebagai camilan murni. Rasanya yang creamy dan nutrisinya yang melimpah menjadikannya pilihan yang sangat cerdas untuk mendukung vitalitas Anda di usia senja. Selanjutnya, kita akan membahas buah yang dikenal sejak zaman kuno karena khasiat kesehatannya yang luar biasa, delima. Buah delima, dengan biji-biji merahnya yang berair dan sedikit asam, adalah pembangkit tenaga antioksidan, terutama punicalagin dan antosianin. Antioksidan ini adalah agen kuat yang memerangi stres oksidatif dalam tubuh. Stres oksidatif, ingat, adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan antara radikal bebas yang merusak dan antioksidan yang melindungi. Dan ini merupakan salah satu pemicu utama peradangan kronis dan kerusakan seluler yang dapat menyebabkan pembentukan jaringan parut atau fibrosis. Dengan secara teratur mengonsumsi D5, Anda membantu tubuh menetralisir radikal bebas ini, melindungi integritas sel dan jaringan Anda, termasuk yang ada di area vital. Selain itu, D5 juga telah diteliti karena kemampuannya untuk meningkatkan produksi nitric oxide dalam tubuh. Sama seperti semangka, peningkatan nitric oxide ini berarti pelebaran pembuluh darah yang lebih baik. Dan pada gilirannya, aliran darah yang lebih lancar dan kuat ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital. Aliran darah yang optimal adalah fondasi vitalitas pria dan sangat penting untuk mencegah serta mengelola kondisi seperti fibrosis. Bayangkan saja, jika pembuluh darah Anda seperti sungai, D5 membantu menjaga sungai itu bersih dari sumbatan dan mengalir deras, membawa nutrisi penting ke setiap sudut tubuh. D5 juga memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat, yang berarti ia membantu meredakan peradangan sistemik yang bisa mempercepat proses pembentukan fibrosis. Anda bisa menikmati D5 dengan memakannya langsung, menambahkannya ke salad, atau membuat jus D5 segar tanpa tambahan gula. Menambahkan D5 ke dalam diet Anda adalah cara yang lezat dan efektif untuk mendukung kesehatan pembuluh darah Anda dan menjaga vitalitas Anda tetap prima. Akhirnya, mari kita bahas buah kelima yang sangat bermanfaat untuk mencegah fibrosis dan mendukung kesehatan vitalitas pria, pepaya. Pepaya adalah buah tropis yang mudah ditemukan di Indonesia, dikenal karena rasanya yang manis lembut dan kandungan nutrisinya yang kaya. Salah satu keunggulan pepaya adalah kandungan enzim papain dan chimopapain. Enzim-enzim ini memiliki sifat antiinflamasi yang kuat dan dapat membantu mengurangi peradangan di seluruh tubuh. Seperti yang sudah kita ketahui, peradangan kronis adalah akar dari banyak masalah kesehatan, termasuk pembentukan jaringan parut di alat vital. Dengan mengurangi peradangan, pepaya membantu menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk perkembangan fibrosis. Papain juga dikenal dapat membantu proses pencernaan. Dan kesehatan pencernaan yang baik sangat berkaitan dengan kesehatan sistemik, termasuk penyerapan nutrisi dan pengurangan peradangan. Selain enzim, pepaya juga merupakan sumber vitamin C dan vitamin A yang sangat baik. Keduanya adalah antioksidan kuat, vitamin C, seperti yang sudah kita diskusikan. Penting untuk produksi kolagen yang sehat dan melawan kerusakan radikal bebas, vitamin A, dalam bentuk beta-karoten. Juga merupakan antioksidan yang mendukung kesehatan sel dan jaringan. Kombinasi antioksidan ini bekerja sinergis untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif, yang merupakan faktor kunci dalam perkembangan fibrosis. Pepaya juga mengandung serat yang membantu menjaga kesehatan usus dan mengatur kadar gula darah. Mencegah lonjakan yang bisa memicu peradangan, mengonsumsi pepaya secara teratur, baik sebagai buah segar, dalam salad buah, atau di jus, adalah cara yang lezat dan mudah untuk meningkatkan asupan nutrisi penting yang mendukung kesehatan pembuluh darah, mengurangi peradangan, dan secara keseluruhan menjaga vitalitas Anda. Pilihlah pepaya yang matang, tapi tidak terlalu lembek, untuk mendapatkan manfaat maksimal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sudah berjalan jauh dalam membahas pentingnya pilihan buah-buahan untuk vitalitas pria. Kita sudah melihat bagaimana buah-buahan yang tampaknya tidak berbahaya seperti durian, mangga yang terlalu matang, pisang yang sangat matang, nangka, dan kelengkeng, jika dikonsumsi berlebihan,
bisa secara tidak langsung memicu peradangan dan masalah pembuluh darah yang berkontribusi pada fibrosis. Tapi kabar baiknya, kita juga sudah menemukan 5 buah ajaib yang bisa menjadi penjaga vitalitas Anda, semangka yang kaya citrulline, jeruk dan buah beri yang penuh vitamin C dan antioksidan, alpukat dengan lemak sehat dan vitamin E-nya, delima si pahlawan antioksidan, serta pepaya dengan enzim antiinflamasinya. Ingatlah, ini bukan tentang melarang atau menakuti-nakuti, ini tentang kesadaran dan keseimbangan. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan Anda, seperti mengurangi konsumsi buah tinggi gula secara berlebihan dan meningkatkan asupan buah-buahan pelindung, dapat membuat perbedaan besar bagi kesehatan pembuluh darah Anda dan secara signifikan mengurangi risiko masalah vitalitas seperti fibrosis. Tubuh kita ini adalah anugerah, dan di usia senja ini, kita punya kebijaksanaan untuk menjaganya dengan lebih baik. Jangan pernah meremehkan kekuatan nutrisi yang tepat. Ini bukan hanya tentang menghindari rasa sakit atau menjaga fungsi tubuh, tapi juga tentang menikmati hidup dengan penuh percaya diri dan kenyamanan. Dengan mengambil langkah-langkah kecil ini, Anda sedang berinvestasi pada kualitas hidup Anda sendiri, hari ini dan di masa depan. Saya ingin tahu, dari semua buah yang kita bahas, buah mana yang paling sering Anda konsumsi? Atau adakah buah lain yang menurut Anda sangat bermanfaat bagi kesehatan Anda? Bagikan pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi Anda bisa sangat membantu bapak-bapak dan ibu-ibu lain yang menonton video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, jangan lupa berikan suka dan berlangganan ke saluran kami. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan tips kesehatan praktis dan mudah dipahami lainnya yang bisa membantu Anda menjalani hidup terbaik di setiap usia. Ingatlah selalu, kesehatan Anda adalah aset terbesar. Hiduplah yang terbaik di setiap usia.